Mereka itu tergantung kepada itu robot. Ih, Bagaimana ras manusia untuk ke depannya. Kalau menganggap itu adalah sebagai bagian keluarga, sebagai keturunannya Pak Denny. Benar, benar. Itu keturunan Pak Denny atau keturunan siapa sih? Ini nggak tahu saya juga keturunan Bapak tuh turunan. Maksudnya keturunan manusia siapapun. Tadi ngomongnya Pak Denny. I'm emotional man. Ya, iya, iya. tapi Ini soal ras manusia ke depannya bagaimana nanti berkembangnya manusia Pak Denny. Jangan sampai robot itu dianggap sebagai orang, bukan orang, sebagai ciptaan yang akan menguasai dunia. Mana bisa kan di robot nggak bisa bergerak. Tidak bisa, memang tidak bisa. Iya. berarti Tapi nggak manusia bisa. akan membuat itu nanti Pak Denny. Kan robot itu digerakkan dengan energi Pak. Robot juga memerlukan energi. Nah energi itu yang memberikannya juga adalah kita yang Nah, manusia Kang yang Denny, mungkin memprogramkan. kalau- Akan datang suatu masa Pak Denny. Aduh ngeri nih. Ya, Udah capek. ngeri nih. Kalau dia Udah yang ngeri. kalau dia Udah yang ngomong bersabda. kejadian nih. Robot ini Robot udah ini. kelamaan. Ih, Biar Robot dramatis. ini kadang-kadang seperti logika. Cinta ini. Oh, cinta Agnes Mo, cinta Tapi dia nggak tahu dia tiba-tiba Robot robot ini. Pak Jarwo, Ya. lagian enak tahu kalau anaknya itu robot. Jadi irit, gak perlu dikasih makan. Oh. Kalau sakit gak perlu ke rumah sakit, gak perlu ganti popok. Tuh irit kan? ini baru yang belum punya robot tapi sudah hilang rasa kemanusiaan Pak Denny. Aduh, enggak realistis gitu loh. Kan itu bukan sebagai sebagai pengganti Mau anak ntar, dalam- Anda kan udah nikah sama dalam Junior arti- Lim, punya anak mobil-mobilan, mau? Bukan secara harafiah kayak gitu Pak. Beranak artinya. langsung lari begitu, ngeng. Lahirnya berarti nggak di rumah sakit dong, di pasar gembrong dong. Siapa tahu punya anak robot itu sebagai latihan. Bener Latihan kan? apa? Latihan dulu punya Hello, Passwordnya Pak. kalau ya bukan kuis. pancingan itu tidak harus robot, itu mesin benda mati. Tahu nggak Anda? Iya tapi kan Tapi hidup irit. bendanya. Tidak, hidup dari mana Anda? Oh kan robot. Yang namanya hidup itu ada nyawanya, ruhnya Pak Denny. Oh itu beda Akan lagi. datang suatu masa. Mungkin ketakutan kakek saya ini adalah gini. Make it simple lah ya. Ya. Kakek dulu. Gak usah Coba. emosi. Akan datang suatu marmot. Nih silakan marmotnya duduk dulu. Artinya gini, robot adalah bentukan sebuah teknologi, betul? Iya. Simple aja deh. Kadang-kadang teknologi yang sebenarnya teknologi-teknologi yang dibuat sama manusia itu sebenarnya membantu kita untuk mempermudah segala sesuatunya. Saya setuju dengan Cipan bilang bahwa yang ditakutkan adalah manusianya jadi keblinger, manusianya jadi keenakan. Contoh simple deh, handphone sebenarnya dibuat untuk alat komunikasi. Tapi pada akhirnya justru handphone ini yang membuat kita nggak berkomunikasi dengan sekitar kita. Ya kan? Yuk, otaknya ditutupin jadi pinter Pak. Kalau dibuka soalnya agak nguap otak saya. Pulangin otak saya. Enak aja. Gue mau otak dikasih, lu kan hadiah Ciki. Nah artinya gitu, eskalator, lift, bener. Benda-benda itu akhirnya Mempermudah. mempermudah Iya. memang benar. Tapi takutnya ketika manusia merasa bahwa apalagi kita berhubungannya udah sama yang namanya uang. Iya. Pakai tenaga manusia bayarnya lebih mahal. Tiap tahun misalkan minta nambah, tiap tahun minta nambah. Kalau robot kan enggak, udah daripada ribet udah mendingan ini. Nah saya sebenarnya pengen tahu dari Mas Dedi ketika Anda membuat robot itu apa yang terfikir untuk memang untuk menggantikan manusia atau hanya membantu sebenarnya? Sebenarnya kami membuat ini untuk membantu manusia. Jadi kerjaan-kerjaan sifatnya rutin. Betul. Seperti yang tadi saya bilang, membantu iya, menggantikan tidak karena manusia tidak akan tergantikan. Betul sama- sih Kang Ronald. Iya. Tapi masalahnya nih setelah saya pikir-pikir kalau kita lihat sekarang contoh manusia pada umumnya. Manusia itu cenderung keblinger. Kenapa sekarang banyak manusia yang obesitas? Karena males gerak. Kenapa males gerak? Karena nonton TV udah ada remote, cetrek. Pengen apa udah ada. Karena masalahnya ketika kita dimanjakan dengan teknologi yang super canggih. Pasti manusia akan cenderung terbuai. Lihat aja sekarang belum terlalu canggih-canggih amat aja udah keblinger masalah handphone lah. Gadget buat anak. Gadget lah buat anak. Anak menangis segala macam, udah kasih gadget diam. Jadi yang salah siapa Ci?
Yang salah itu yang bikin ini acara. Kenapa acara ini Bapak Ya kan kita salah-salah? jadi ribut gara-gara ini. Anda tuh jangan mengancam acara saya ya. Tapi Maksudnya kan Pak? kalau gitu menurut saya Anda tidak akrab dengan bukan hanya robot tetapi lebih ke teknologi. Karena Robot itu kan teknologi bagian dari dibuat- teknologi. Iya betul, maksudnya nah ini kalau teknologi itu kan dibuat untuk memberikan yang namanya kenyamanan untuk Betul, manusia. idealnya seperti itu. Ya. Tapi prakteknya kan banyak manusia yang lebih banyak keblinger Pak. Nah apalagi tadi yang robot pengganti anak. Ya, Tadi maksud saya ingin menerjemahkan Pak Jarwo, justru takut karena mikir seperti tadi Putri Titian. Ribet punya anak, ganti popok lah apa segala macam. ya. Akhirnya itu bisa merubah pola pikir manusia untuk ya udah ngapain sih kita berkembang biak. Ya udah kita bikin aja atau beli aja satu robot. Gampang. Nanti kalau kita udah tua yang rawat siapa? Ya udah robotnya aja diprogram. Biar nanti sampai kita tua, sampai kita meninggal nanti ada yang rawat. Ngapain bikin anak repot-repot? Tapi kalau ada pemikiran seperti itu untuk Putri Titian misalnya masih muda, untuk apa berkembang biak itu memang salah. Tapi kalau untuk Pak Jarwo, saya udah gak berpikir untuk berkembang biak, udah ngapain kita, udah kita biak aja gak usah berkembang begitu. Jadi biaknya masih, berkembang enggak gitu. Putri Titian masih tetap kan Anda Masih, enggak bahwa maksudnya Bu. robot itu memang harus untuk membantu. Membantu, misalnya nih aku kan belum punya anak, Nah, tapi misalnya mau kalau misalnya belajar. sekarang ada robot pembantu. Heeh. Nah, kamu misalnya murah harganya, kamu mau beli nggak tuh? Pasti Ngebantuin mau rumah? beli, Bersih-bersih rumah. bersih rumah. Bisa masak yang telur lah paling Iya enggak benar, gitu. terus ngajarin ini, ngajarin Nah, itu. Kan soalnya Daripada dia punya pembantu belum tentu bisa dipercaya, misalnya Betul. takutnya kan. Kalau dia Betul. nggak mungkin tuh, misalnya robot udah gitu masuk ke kamar terus lihat emas, bruk, Iya, iya, diambil. itu mah, Nggak ada itu mah maling. Apa? Ngelihat gua jalan loh. Lagi pada ini. Silakan Notulen, Kang Maman. Belum klarifikasi. Sepasang suami istri beruntung mendapatkan tiket untuk kembali ke rumah orang tuanya di kampung. Ketika naik bus, ternyata telah ada seorang wanita duduk di tempat duduk mereka. Sang istri pun bercerita, suami memintaku duduk dulu di sampingnya, namun tidak meminta wanita ini berdiri. Ketika aku perhatikan, ternyata kaki wanita itu cacat. Barulah aku tahu kenapa suamiku memberikan tempat duduknya. Suamiku terus berdiri dari awal, dia tidak memberi tanda bahwa itu adalah tempat duduknya. Setelah turun dari bus, aku berkata kepada suamiku, memberikan tempat duduk pada orang yang butuh memang baik. Namun pertengahan perjalanan kan boleh memintanya berdiri, agar gantian kamu yang duduk. Suamiku pun menjawab, orang lain sudah tidak nyaman seumur hidup. Aku hanya kurang nyaman selama 2,5 jam saja. Apa hubungan cerita ini dengan diskusi malam ini? Sudah banyak pekerjaan manusia diambil alih oleh robot. Apalagi yang tidak bisa diambil alih? Seperti halnya manusia, robot bahkan sudah punya otak yang disebut mikroprosesor. Sedari awal teman-teman di sini sadari, ternyata ada satu yang tak bisa dilakukannya, sebagaimana yang dilakukan laki-laki dalam cerita tadi. Yang terus berdiri dan memberi tempat duduknya pada seseorang yang menyandang disabilitas. Karena meski sudah punya otak, robot tetap tidak punya hati, simpati, empati, dan intuisi. Ingat, organ paling berharga dalam diri manusia menurut ajaran agama, jika ia busuk, seluruh tubuhnya pun busuk adalah hati. Tiap saat kita dihadapkan untuk memilih antara memaksakan hak atau kewajiban. Namun saat kita melepaskan hak dan lebih memilih memberi dengan hati nurani, sesuatu yang tak dipunyai oleh robot, disitulah kebahagiaan sejati akan muncul. Ingat kata Ronald, robot bisa menggantikan 50 orang biasa, tapi tak bisa menggantikan satu manusia luar biasa. Dan manusia luar biasa adalah yang punya hati nurani. Iya, terima kasih Kang Maman. Semoga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Saksikan terus ILK hanya di Trans 7. Selamat malam, sampai jumpa. Say a prayer, little one, don't forget my sign to include every word. We'll talk you in, one word in, keep you free from sin till the servant he comes. Sleep with one.
would never